Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Saat ini saya sudah berada di kandang sapi Kisfam ya Mas ya. Ya. Kurnia Indah Sejahtera ya Mas ya. Ya. Dengan Mas Penta ini ya. Ya, selamat datang Mas. Iya. Mas Penta, kalau boleh tahu ini awal mula peternakan ini udah berapa lama sih Mas? Ini sebenarnya meneruskan peternakan Bapak Mas. Join sama Bapak juga. Kalau Bapak sih sudah puluhan tahun. Cuma saya bergerak di sapi itu baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini ya. Kalau untuk domba itu sudah berjalan 1 tahun lebih cepat sebelumnya. Kalau domba sudah 3 tahun, kalau sapi baru 2 tahun ini. Oh, berarti awalan dari domba ya Mas ya? Ya, dari awal domba mulai dari Garut domba. Mas, kayak gitu tuh domba-dombanya. Domba-domba Garut Mas ya. Awal mulanya itu pas mulai pindah ke sapinya itu berapa ekor tuh Mas? Sebenarnya jumlahnya nggak terlalu besar sih Mas, masih di bawah 10. Tapi awal mula sih judulnya bukan beternak sih Mas, tapi masih hobi. Jadi melihara sapi itu prinsipnya hanya hobi waktu itu awal mulanya. Hobi ya Mas ya? Hobi. Itu ada di berapa ekor itu Mas? Di bawah 10 Mas. Di bawah 10 ya? Iya. Nah, lalu langsung menyediakan untuk kurban juga ya Mas ya? Mulai 2 tahun yang lalu itu sudah coba-coba dari jual korban khusus domba, terus mulai ke sapi. Yang tahun ini udah dominan sapi. Udah mulai dominan sapi ya Mas ya. Nah, kalau untuk pada saat ini Mas, populasi sapi di kandang ini sendiri ada berapa ekor sih Mas? Ini belum banyak ya Mas Edi, karena kan sebagian sudah terjual habis waktu kurban kemarin. Iya. Jadi ini baru mulai isi kandang sih. Baru mulai isi kandang ya Mas ya. Berarti belum terlalu full ya Mas ya. Belum terlalu. Kalau untuk fullnya sendiri itu biasanya ada di berapa ekor Mas? Kalau kapasitas kandang ini nggak banyak sih Mas, ini masih di bawah 50 kok kapasitas kandangnya. Tapi nanti kalau untuk korban biasanya kita bikin kandang-kandang semi permanen. Itu di kandang sebelah tadi itu paling pakai kandang darurat lah, pakai bambu-bambu gitu. Oke, ada kandangnya satu lagi ya Mas ya? Iya. Kalau untuk sapinya sendiri Mas, biasanya tuh didapatnya dari mana sih Mas? Sapi itu sebenarnya jenisnya kan banyak ya Mas. Tiap tempat tuh punya keunggulan masing-masing. Kalau untuk sapi-sapi kayak gini kan ini tipenya sapi PO. Kalau ini sih peranakan Kebumen Mas, tapi ini saya dapat dari teman dekat ini dari Kulon SGM. Dari Kulon SGM ya Mas ya? Iya, dari Pak Guntur. Kalau yang semental musik ini dari teman-teman, ada dari Ngerabak, ada dari Jakarta juga. Oh, berarti langsung hunting sendiri ya Mas ya, bukan ambil dari ternak-ternak sekitar ya Mas? Iya sama sih Mas, dari teman-teman peternak yang lain juga sih. Oh, dari peternak lain juga ya. Kadang kalau memang ada yang cocok ya diambil ya Mas ya. Iya. Kalau untuk perawatannya sendiri Mas, di sini itu gimana sih Mas? Itu Mas, makanya karena saya awal mulanya hobi, dengan peternak itu sangat beda sekali untuk konsumsi pakannya. Kalau hobi sih sebenarnya untuk pakan tidak pernah dihitung dan pasti akan dikasih yang bagus-bagus. Untuk ngemukin sapi itu sebenarnya mudah sih Mas, kasih konsentrasi banyak-banyaknya, kasih makanan yang proteinnya banyak, polar, terus kasih jagung, ampas tahu, itu pasti akan gemuk, tapi kosnya pasti akan tinggi. Karena waktu itu awal mulanya masih hobi ya, makanya untuk konsumsi pakan per harinya itu sangat lumayan besar. Tapi setelah dari hobi kita bisa kalkulasi. Sekarang sih cenderung ya ada hobinya ada peternaknya, jadi pakan udah mulai kita hitung proporsional lah, tidak terlalu besar. Jadi yang bisa buat hobi sama buat kurban rada beda ya Mas ya? Beda Mas, kalau yang untuk sapi-sapi korban pegon gitu biasanya umpannya kita ekonomis saja sih Mas, hanya jerami sama ampas tahu ditambah dedek sama polar sedikit, sama konsentrat sedikit. Sama konsentrat ya Mas ya. Nah, kalau untuk pemberian pakannya itu gimana sih Mas? Diatur nggak untuk jam-jamnya Mas? Iya diatur Mas. Sebenarnya sapi itu kuncinya 2 sih Mas, biar kondisi kesehatannya bagus, sama kandang bersih, sama pakan cukup, itu pasti sapinya insya Allah akan cepat besar, cepat gemuk. Untuk pembelian pakannya sama pembersihan kandang dimandikan itu rutin dari pagi jam 7 sudah mulai
Iya. Sama sore mas jam 4. Oh berarti sehari 2 kali dimandikan ya mas ya? 2 kali dimandikan itu rutin. Pagi sama sore mas Pagi ya? sore sama diberi pakan pemburuan pagi sore. Tapi untuk jerami sama rumput itu full mas, selalu ada. Oh. Dan kalau untuk penanganannya mas, kalau sapi-sapi yang baru datang biasa kan ada penyesuaian kandang ya mas ya? Iya. Nah itu cara penanganannya gimana sih mas? Sebenarnya sama-sama kita belajar ya mas. Saya juga dapat apa namanya ilmu sama ini juga dari teman-teman ternak yang lain. Itu yang saya terapkan di sini itu kalau sapi baru datang pasti sapi masih stres mas. Iya. Itu otomatis kalau bahasa Jawanya belum mapan lah. Belum mapan itu berarti makannya belum lahap, terus kondisi adaptasi kandangnya dia masih berlangsung. Itu kurang lebih ya seminggu. Itu biasanya datang kita kasih wajib itu obat cacing, terus habis itu kita suntik vitamin. Nah, mungkin selang waktu nanti 3-4 hari makannya sudah mulai bagus. Nah itu baru nanti kita biasakan pakai pola makan yang sesuai kandang ini. Oh gitu ya. Dan untuk kesehatan sapinya mas, ada dokter spesialis yang biasa menangani di sini atau enggak sih mas? Awal mula ya mas kita manggil mantri atau dokter hewan, tapi lambat laun kesini sebenarnya perawatan sapi itu nggak perlu banyak disuntik obat-obatan yang aneh-aneh sih mas. Rutin dikasih apa namanya obat cacing 3 bulan sekali, terus pembelian vitamin itu 2 bulan sekali. Insya Allah sih sapinya sudah sehat, sama sering dijemur mas, sesekali harus keluar kandang. Oh berarti harus sering keluar kandang ya mas ya? Minimal seminggu sekali mas untuk dijemur, itu dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 sudah cukup. Itu kegunaannya untuk apa mas kalau untuk berjemur sapi sendiri mas? Kayak kita aja mas, misalnya kita manusia rutinitasnya di dalam ruangan 1 kali 24 jam, otomatis geraknya akan kurang, otomatis kondisi badan juga kurang fit. Sama dengan sapi, kalau hanya makan tidur nggak ada gerak, otomatis kondisinya juga kurang fit. Yang saya sudah lakukan di sini minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita keluarkan, kita jemur 2-3 jam. Itu kondisi sapinya bisa gerak, bisa jalan, itu nafsu makannya lebih bagus mas. Oh berarti ngaruh ke nafsu makannya mas ya? Iya, nafsu makan tambah bagus. Ya. Dan kalau untuk di kandang ini sendiri mas, paling tinggi itu sampai di bobot berapa sih mas sapinya mas? Kalau yang sekarang ada sih Rekor tertingginya selama ada peternakan ini gitu mas? Kalau kemarin sih sudah pernah ada yang 1 ton up sih mas. 1 ton up ya mas ya? Beberapa ekor sudah ada yang 1 ton up. Kalau ini masih sapi muda mas, paling bobot tertinggi masih di 700-800 kalau untuk saat ini. Masih di 700-800 ya mas ya? Ya. Berarti rekornya sudah mencapai 1 ton up ya mas Sudah, ya? kalau untuk sapi limosin simental sudah. Sudah mas ya. Kalau untuk sapi yang bagusnya itu untuk di pelihara itu bagaimana sih mas spesifikasinya mas? Gitu. Sebenarnya gini mas, kita kan di Kispan ini masih berjalan 2 tahun, sama-sama belajar lah. Tapi untuk sapi-sapi bagus ya kurang lebih syarat-syaratnya, syarat khususnya apa aja yang harus bagus, dari kaki, kepala, terus badan, terus kondisi bagian belakang seperti apa. Mungkin nanti bisa dibantu Mas Wawan. Mas Wawan itu ahlinya dulu sempat join di Lembu Suro, di Mas Joko itu spesial sapi monster. Mungkin nanti Mas Wawan bisa jelasin ya mas, yang sapi-sapi super kayak apa. Oleh sekarang kita tanya sama Mas Wawan yang sudah biasa menangani sapi-sapi super di Lembu Suro. Sekarang kita sudah bersama Mas Wawan. Mas Wawan, kalau boleh tahu, kalau untuk pemilihan sapi yang bagusnya itu seperti apa sih mas? Kalau pemilihan sapi yang bagus, pertama harus kakinya harus yang besar, harus padat ini, kayak gini kan? Iya. Ya, harus kaki besar, sama kulitannya itu harus yang tipis, bukan yang tebal, ini kan masih rusek. Ini kan? Kalau ini namanya sapi simental. Simental ya mas ya? Simental ini. Berarti yang utama pemilihannya itu dari kaki ya mas ya? Kaki dulu,
dari kaki, badan yang bagus, terutama kan kaki. Terutama kaki ya, karena dia untuk menopang berat badan ya mas ya. Iya, kalau kakinya kecil-kecil kan nggak mungkin bisa 1 ton up. Iya. Ini masih muda nih mas, Oh, iya. baru satu pasang ini udah 700 up ini beratnya. Berarti koil satu pasang udah Iya, 700 up ya mas ya. 700 up ini. Dan selain kaki dan badan itu apalagi sih mas biasanya mas? Ini kulit Kulit itu ya? harus yang tipis, bukan yang tebal. Kalau tipis kan pelebaran badan kan cepat. Ini nah, ini kan tinggi sapinya. Iya mas. Ya tinggi. Kalau dari segi kepalanya mempengaruhi juga nggak sih mas? Kepala mempengaruhi mas, Mempengaruhi ya mas ya. mempengaruhi. Nah, ini matanya kan juga bagus. Sama Iya. yang kedua harus ekor. Oh dari ekor ya mas? Ekor. Ekornya yang kayak gimana mas? Ekornya harus ini segini. Di atas lutut ya mas Di ya? atas lutut sini, pas lutut. Pas lutut ya mas? Iya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kalau kepanjangan ya jelek, harus yang seperti ini. Oh gitu ya mas. Berarti dari ekor juga bisa mempengaruhi ya mas ya? Mengaruhi. Nih. Kalau dari ada lagi nggak mas dari kepalanya atau gimana gitu mas? Kepala harus yang bagus, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, lebar. Nih, yang ini sapi turunan Eva ini mas. Ini turunan Eva ya? Turunan Eva ya. Ini masih muda, baru umur 1 tahun lebih dikit nih. Sudah 500 up nih, belum buah. Belum pel udah 500 up ya mas ya. Berarti di sini selain dari perawatan, dari pemilihan bibitnya juga bagus ya mas ya. Bagus. Kalau untuk Rata-rata ya kita rugi di pakan. ini Yang ketiga sapi PO ini mas. ini sapi PO ya mas ya. Masih buat hiburan, buat main-main sore. Kalau untuk sapi PO sendiri gimana mas cara pemilihannya mas? Sebenarnya sama mas. Sama aja ya? Sama aja. Berarti semua sapi pemilihannya sama ya mas ya? Sama. Sapi PO belum buah udah 400 up nih. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun ya mas? 1 tahun. 1 tahun lebih sebulan ini. 1 tahun lebih sebulan. Dan kalau ini mas, ini sapi apa ini mas? Ini yang ini si metal Malbor ini mas. Kalau ini sayangnya kurang tinggi ini. Ini karena kurang tinggi ya mas ya? Badannya bagus tapi kurang tinggi. Tapi ada di bobot berapa ini mas? Ini ada 500 up ini mas juga mas. 500 up ya mas? Tapi sudah puel mas? Belum buah loh. Oh belum puel ya? Masih muda ini. Tapi badannya kurang tinggi, Ya, karena kurang tinggi ya mas. Tapi cukup panjang ya mas ya? cukup panjang. Kakinya kurang tinggi ini. Ini kaki yang bagus untuk prospek yang 1 ton akan yang gini. Masih besar. Oh. Tulisannya harus begini. Ini kan masih prospek ini. Oh masih prospek ya mas ya? Berarti Prospek masih ini. bisa ditambahin ke gemukannya Masih. lagi ya mas ya? Masih. Masih bisa dibikin 1 ton up ya mas ya? Bisa. Nah, kan pendek kan sapinya. Iya. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya di kandang sapi Kiss Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.